dari kelompok paham. Di sini kami akan mempresentasikan Hasil proyek kami tentang polinomial Taylor. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum masuk ke case-nya, saya akan menjelaskan terkait polinomial Taylor, di mana di sini diketahui bahwa pendekatan garis singgung atau LX itu adalah pendekatan linier derajat pertama terbaik untuk fx di sekitar x sama dengan a, karena fx dan lx itu memiliki laju perubahan atau turunan yang sama di a. Nah, untuk pendekatan yang lebih baik daripada linear, kita akan mencoba pendekatan dengan derajat kedua atau derajat kuadratik px. Dengan kata lain, di sini kita akan mendekati kurva itu dengan parabola, bukan garis lurus. Nah, untuk memastikan bahwa pendekatan ini hasilnya baik, maka kita akan menetapkan atau menggunakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk ketentuan yang pertama itu adalah PA sama dengan FA, di mana nilai P dan F itu harus sama di A. Kemudian yang kedua yaitu P aksen A sama dengan F aksen A, di mana laju perubahan P dan F itu harus sama di A. Kemudian untuk ketentuan yang ketiga yaitu P double aksen A sama dengan F double aksen A, di mana kemiringan turunan kedua P dan F itu harus sama di A. Nah, soal pertama yaitu temukan pendekatan kuadratik Px sama dengan A tambah Bx tambah Cx kuadrat untuk fungsi fx sama dengan cos x yang memenuhi kondisi 1, 2, dan 3 dengan A itu sama dengan 0. Nah, kemudian gambarkan P, F, dan pendekatan linear Lx sama dengan 1 pada satu layar. Nah, kemudian seberapa baik fungsi P dan L itu mendekati F. Nah, untuk soal nomor 1 tadi akan kita selesaikan menggunakan aplikasi Maple, di mana yang pertama yaitu kita definisikan terlebih dahulu fungsi fx tadi, di mana diketahui di soal bahwa fungsi fx itu sama dengan cos x. Kemudian fungsi aproksimasi kuadratiknya yaitu px sama dengan a tambah bx tambah cx kuadrat. Kemudian untuk L itu x sama dengan 1. Nah, kemudian kita masukkan ke ketentuan-ketentuan yang didefinisikan di soal tadi. Nah, untuk ketentuan pertama itu adalah PA sama dengan FA. Nah, di sini karena di soal kita ketahui bahwa A sama dengan 0, maka di sini akan menjadi P0 sama dengan F0, di mana kita dapat A sama dengan 1. Kemudian untuk F aksen X-nya itu sama dengan min sin X. Kemudian untuk ketentuan kedua, kita ketahui bahwa P aksen A sama dengan F aksen A. Nah, karena A sama dengan 0, maka menjadi P aksen 0 sama dengan F aksen 0, sehingga didapat B sama dengan 0. Kemudian untuk F double aksen X itu sama dengan min cos X. Untuk ketentuan yang ketiga yaitu kita ketahui di soal bahwa ketentuan ketiga adalah P double aksen A sama dengan F double aksen A. Nah, karena di soal kita ketahui bahwa A sama dengan 0, maka kita peroleh P double aksen 0 sama dengan F double aksen 0 itu sama dengan 2C sama dengan min 1. Nah, kemudian akan kita ekspansi menggunakan Taylor, di mana kita peroleh yaitu 1 dikurang 1 per 2x kuadrat ditambah Rnx. Kita plot satu per satu. Di sini P kita plot dengan garis berwarna merah. Kemudian untuk fungsi F-nya kita plot menggunakan garis berwarna hijau, dan untuk Lx-nya itu kita plot menggunakan garis berwarna biru. Kita dapat lihat bahwa grafik P itu lebih baik dalam mendekati grafik F dibandingkan grafik L yang berwarna biru ini. Selanjutnya untuk nomor 2, di mana soalnya yaitu tentukan nilai X, di mana pendekatan kuadratik fx sama dengan px pada soal 1 itu akurat hingga 0,1. Nah, di sini juga diberikan hint atau petunjuk, di mana grafik Y itu sama dengan px, Y sama dengan cos X dikurang 0,1, dan Y sama dengan cos X ditambah 0,1. Itu pertama kita masukkan px nya, dimana menjadi 1 dikurang 1 per 2x kuadrat. Kemudian kita masukkan cos x dikurang 0,1 dan cos x ditambah 0,1. Nah, kemudian akan kita plotkan px nya dan cos x dikurang 0,1 dan cos x ditambah 0,1,
sehingga kita dapatkan grafiknya seperti ini. Sehingga berdasarkan grafik tersebut kita mendapatkan perhitungan ini akurat hingga 0,1. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 3 tentang buktikan bahwa fungsi kuadrat yang memenuhi syarat 1, 2, dan 3 adalah Px sama dengan fa ditambah f aksen a kali x kurang a ditambah f double aksen a dikali x kurang a dipangkatkan. Untuk memulai suatu program kita akan menuliskannya dengan restart. Selanjutnya kita akan menuliskan soalnya berupa Px sama dengan A ditambah B kali X kurang A ditambah C kali X kurang A dipangkatkan. Maka kita akan pertama mencari PA-nya. Maka PA nanti akan hasilnya itu A. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang PA sama dengan FA. Maka A sama dengan FA. Untuk P aksen X-nya, maka B ditambah 2C dikali X kurang A, karena turunan dari P. P aksen A sama dengan F aksen A, maka B sama dengan DF kali A. Untuk P double aksen A sama dengan F double aksen A, maka 2C sama dengan D kuadrat F dikali A. C sama dengan setengah dikali F double aksen A, maka C sama dengan D kuadrat F dikali A per 2. Untuk selanjutnya kita akan menulis soalnya untuk Px-nya. Maka untuk A, B, dan C hasilnya berupa A sama dengan FA, B sama dengan DF kali A, C sama dengan D kuadrat F kali A per 2. Maka jawabannya untuk buktikan bahwa fungsi kuadrat yang memenuhi syarat 1, 2, dan 3 adalah Px. Maka hasilnya itu FA ditambah DF dikali A dikali X kurang A ditambah D kuadrat F A dikali X kurang A dikali dipangkatkan per 2. Maka terbukti bahwa fungsi kuadrat memenuhi syarat 1, 2, dan 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Nah, pertama-tama kita buat dulu fungsi fx-nya, yaitu fx sama dengan akar x tambah 3. Nah, kemudian kita cari aproksimasinya dengan menggunakan ekspansi Taylor. Nah, kita ekspansi Taylor dari fungsi fx dengan orde 2, itu didapatkan hasilnya itu ini. Nah, kemudian ada aproksimasi linear dari fungsi fx, yaitu 7/4 ditambah x per 4. Nah, kemudian karena dia minta pada daerah di sekitar A sama dengan 1, maka kita ganti X-nya menjadi 1. Nah, sehingga didapatkan hasil untuk Fx dan Fx, P2X, dan Lx-nya itu hasilnya ini. Nah, terlihat perbedaan dari F1 dan P21. Nah, sehingga ini menyebabkan error, yang mana error itu dapat dihitung, yaitu F1 dikurang P21, sehingga hasilnya ini. Kemudian kita gambar setiap fungsi, dan dapatlah gambarnya seperti ini. Nah, terlihat untuk daerah di sekitar 1, grafik fungsinya
rapat, yang artinya mendekati fungsi yang asli. Nah, kemudian bagaimana untuk orde yang lebih tinggi? Di sini kita ambil orde 8 yang menghasilkan P8-nya seperti ini. Nah, kemudian kita evaluasi pada X sama dengan 1, didapatlah hasilnya seperti ini. Kemudian kita dapat mencari error dari F1 dan ekspansi Taylor-nya itu 7,48 dikali 10-7, dan ini lebih kecil daripada yang sebelumnya. Kemudian kita gambarkan. Nah, terlihat di sini untuk daerah di sekitar 1 grafiknya itu semakin rapat, yang mana artinya aproksimasi atau pendekatan Px terhadap fungsi fx itu semakin baik. Nah, kesimpulannya adalah semakin tinggi orde dari ekspansi Taylor yang kita lakukan, maka semakin baik pula pendekatannya terhadap fungsi fx. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal nomor 5. Di nomor 5 itu kita diminta daripada puas dengan pendekatan atau dengan pendekatan linear atau kuadratik, kita akan mencoba untuk pendekatan yang lebih baik lagi dengan menggunakan polinomial dengan derajat yang lebih tinggi. Kita mencari polinomial dengan derajat n. Kita buktikan bahwa Tnx sama dengan CO tambah C1x kurang A dan seterusnya itu dengan syarat yang telah diberikan, dengan 3 syarat telah diberikan di atas itu nanti akan terbentuk menjadi rumus umum polinomial, yaitu Tnx sama dengan fa ditambah f aksen a dikali x kurang a ditambah f double aksen a per 2 faktorial dikali x kurang a kuadrat dan seterusnya sampai turunan ke n dari a per n faktorial dikali n x kurang a. Nah, untuk di mapelnya sendiri itu sudah saya tuliskan, yaitu bentuk umum polinomial Taylor-nya, kemudian bentuk umum polinomial Taylor dengan syarat t dan turunannya memiliki nilai yang sama. Kemudian untuk contohnya itu kita ambil di eksponen x. Nah, di sana terdapat a-nya sama dengan 0, n-nya 5, t-nya 0, dan seterusnya, sehingga dapat kita lihat pada gambar, yaitu di sini ekspansinya itu sangat rapat dan sangat bagus di a sama dengan 0 dan masih memiliki error. Nah, kita bandingkan dengan derajat yang lebih tinggi, yaitu di sini saya buat n-nya 10. Nah, di sana errornya lebih sedikit dibandingkan dengan derajatnya sampai 5 tadi. Begitu juga dengan kita coba hingga derajat ke 100 dan seterusnya, itu nanti errornya makin sedikit dan ekspansinya lebih baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 6 dengan soal carilah polinomial Taylor derajat 8 yang berpusat di A sama dengan 0 untuk fungsi fx sama dengan cos x, dan gambarlah grafik f-nya. Yang pertama yaitu kita perhatikan dulu perintah Taylor cos x, dan n. Kita rubah n-nya. Yang pertama kita simbolkan dengan G dengan aproksimasi n-nya tadi dengan 0 dan hasilnya menjadi 0. Begitupun selanjutnya. Dan aproksimasinya 6 dengan hasil 1 kurang 1/2 x pangkat 2 tambah 1/24 pangkat x pangkat 4, dan begitupun seterusnya sampai aproksimasi 10. Pertama kita memplotkan semua hasil aproksimasi dari deret Taylor pada interval x sama dengan min 5 hingga 5 dan batasnya yang diatur dari min 2 hingga 2 dengan masing-masing aproksimasi diberi warna yang berbeda. Bisa dilihat dari gambar yang didapat. Dengan kesimpulannya, semakin tinggi orde aproksimasi, semakin mirip grafik dengan cos x, dan juga aproksimasi dari Taylor yang lebih rendah atau orde kecil hanya mendekati fungsi cos x di sekitar x sama dengan 0. Dan untuk nilai x yang lebih besar perlu lebih banyak suku agar aproksimasi tetap akurat. Sekian hasil presentasi kami. Semoga kalian paham.